Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita akan melanjutkan tentang quarterly theory dan di video kali ini secara khusus, secara spesifik saya akan membahas tentang tipe liquidity dan imbalance. Ini menjadi salah satu kunci juga ya, kunci yang sangat penting karena kalau teman-teman tahu kan quarterly teorinya private mentorshipnya dia itu kan bocor kemarin di YouTube ya dan saya udah nonton tuh sekian banyak videonya menghabiskan puluhan jam gitu ya untuk mempelajari semuanya dan di situ juga Day menekankan di sesi kedua itu tentang pentingnya liquidity dan imbalance. Jadi memang ini adalah sesuatu yang krusial untuk bisa dikuasai oleh teman-teman ya. Karena kalau kita tidak mampu mengenali di mana letak liquidity, kita sendiri akan jadi liquidity. Oke, jadi kita harus mampu mengenali liquidity. Jadi saya akan bahas di sini ada 4 tipe liquidity ya, dan juga nanti kita akan fokus ngebahas tentang imbalance. Oke, tapi sebelumnya saya mau ingetin aja reminder buat teman-teman traktir kopi. Jadi live Zoom terakhir kita di bulan Januari ini tanggal 25 Januari jam setengah 8 waktu Indonesia Barat dan link Zoom traktir kopinya akan dipost jam setengah 7 waktu Indonesia Barat di community tab khusus member traktir kopi. Jadi buat teman-teman yang bingung biasa, Bang, ini linknya di mana? Itu di community tab khusus member Takdir Kopi. Nanti pasti saya post di sana jam setengah 7 waktu Indonesia Barat. Oke, jadi kita ketemu nanti di live Zoom Takdir Kopi 25 Januari jam setengah 8. Buat teman-teman yang mau gabung, linknya ada di deskripsi video. Oke, kita langsung masuk ke materi kali ini. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang liquidity. Apa itu liquidity? Jadi bahasa simpelnya tuh liquidity itu adalah jumlah order yang menumpuk atau berkumpul di suatu area. Semakin banyak order yang berkumpul di area tersebut, maka semakin banyak juga liquidity yang ada di area tersebut. Jadi liquidity itu teman-teman kita bisa memang semua time frame itu punya liquidity, tapi yang pasti kalau kita mengacu kepada definisi ini, maka semakin besar time frame itu juga pasti semakin banyak liquidity. Contohnya kalau misalkan algoritma sedang melakukan liquidity engineer seperti ini, jadi bergerak secara konsolidasi atau sideways. Dan kenapa sih market bergerak secara sideways ini? Kalau teman-teman perhatikan kan sebelum ada pergerakan besar di market, selalu dimulai dengan konsolidasi. Betul kan? Jadi selalu candle kecil dulu, baru selanjutnya adalah candle besar. Itu udah lumrah banget kita lihat di market ya. Nah, ketika algoritma sedang melakukan engineer liquidity seperti ini yang sebenarnya sedang dilakukan algoritma adalah dia sedang ingin merayu, menggoda, atau menjebak para retail trader untuk masuk, mengindus untuk masuk ke dalam market. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena ketika market lagi sideways naik turun dalam range tertentu yang kecil seperti ini, maka kan di kedua sisinya pasti banyak liquidity, betul nggak? Di area sini ada orang-orang berpikir bahwa oh, market akan terus naik ke atas, maka di area sini akan ada buy stop order para retail. Sementara mereka berpikir, oh ini triple top atau apalah gitu ya, jadi pasti akan turun ke bawah. Nah, jadi ketika turun ke bawah, di bawah sini pun pasti ada order sell stop. Dan mereka yang udah ngambil sell di posisi ini, karena mungkin berpikir ini triple top gitu ya, pastikan stop loss mereka ditempatkan di atas swing high ini. Dan begitu pun juga para buyer yang berpikir market akan terus naik ke atas dan mereka sudah buy di area double bottom seperti ini, maka liquidity atau stop loss mereka itu kan ada di area bawah. Jadi ini udah paling mudah mengenali di mana letak liquidity, yaitu dengan melakukan konsolidasi atau sideways. Jadi ketika teman-teman melihat bahwa market ini bergerak consolidate, ya sebaiknya itu dihindari. Hal terakhir yang mau kita lakukan adalah entry di market yang sedang konsolidasi, karena itu kita akan mudah sekali dijadikan liquidity karena kita nggak tahu di mana direction sesungguhnya akan dituju. Jadi kita mau ngelihat terjadinya Judah swing dulu, baru nanti dari Judah swing itu kita bisa ngelihat kemana nanti tujuan market sesungguhnya. Oke, nah ini yang disebut dengan sell side liquidity. Jadi yang dimaksud dengan sell side adalah liquidity atau algoritma itu menyerang para seller. Jadi sell stop ya. Dalam konteks seperti ini kan kita lihat market melakukan konsolidasi dan mereka yang berpikir bahwa market akan terus turun ke bawah, mereka kan pasti pasang posisi stop order di sini. Sell stop mereka kan ada di sini dan stop loss mereka ditaruh di atas range atas ini. Betul? Ketika market lagi turun kencang seperti ini dan ini di break
ya, jadi bagian bawah ini di break dengan kencang gitu ya, pasti kan mereka berpikir, oh stop loss, sorry, stop order mereka kan terjemput. Ya, betul. Lalu stop loss mereka ditaruh sini. Jadi sell stopnya di bawah, stop lossnya di atas. Nah, ketika order mereka terjemput seperti ini, ketika algoritma tahu bahwa liquidity di area bawah di area bawah sini sudah diambil, lalu apa yang dilakukan oleh algoritma? Algoritma akan melakukan purchase kebalikannya, yaitu apa? Setelah semua liquidity di area bawah ini diambil, maka pertanyaannya di mana letak liquidity selanjutnya berada? Letak liquidity selanjutnya berada adalah di area atas ini. Jadi nggak heran ketika liquidity sudah diambil di area sini, market bergerak ke arah sebaliknya untuk kemudian mengambil semua liquidity di area sini. Oleh karena itu, ICT percaya bahwa pergerakan market itu bukan ditentukan oleh supply and demand atau buyer and seller, tapi ditentukan oleh liquidity dan imbalance. Market itu hanya bergerak karena dua tujuan. Satu, mencari liquidity, yang kedua, merebalance imbalance. Jadi setelah dia ngambil liquidity di sini, nggak ada alasannya atau nggak ada gunanya lagi dia melanjutkan penurunan ke bawah. Karena di sini liquidity-nya sudah bersih, sudah disapu bersih. Dan liquidity selanjutnya yang masih ada itu adalah di area atas ini tempat para sell para seller menempatkan stop loss mereka. Ini yang disebut dengan sell side liquidity. Buy side liquidity itu juga kebalikannya aja, yaitu menyerang para buy stop order. Betul, di sini mereka yang berpikir bahwa market akan terus melanjutkan kenaikan ke atas, lalu mereka menempatkan posisi buy stop mereka di atas sini, lalu stop loss mereka di bawah sini. Lalu yang dilakukan algoritma, dia naik ke atas, mengambil posisi buy stop mereka, kemudian melakukan kebalikannya. Ya, betul-betul dia reverse, mengambil stop loss para buyer di area bawah. Ini yang disebut dengan buy side liquidity. Jadi sell side dan buy side. Menyerang para buyer dan menyerang para seller. Mengambil liquidity atau stop loss mereka. Oke. Next, jadi kita akan bahas tadi ya tipe-tipe liquidity. Di yang kali ini saya mau bahas dari dua dulu biar untuk jadi perbandingan. Yang pertama pattern based liquidity, yang kedua time based liquidity. Jadi saya mencoba untuk menyederhanakan penjelasan tentang liquidity karena sampai hari ini itu masih banyak banget yang belum paham tentang liquidity. Bahkan kemarin saya sempat bikin FAQ di Instagram saya dan mayoritas tuh yang komen tuh ngomongin liquidity. Bang, habis kena stop loss dia terbang. Bang, pikir udah ngambil sweep liquidity, saya entry di order block, tiba-tiba dia turun lagi ngambil liquidity. Ya, dia nge-sweep sekali lagi, baru dia terbang, atau baru dia turun, longsor, kencang banget gitu ya. Jadi masih banyak banget tuh komen-komen serupa begitu yang masuk kemarin di FAQ saya, dan saya ngerasa, ini kayak teman-teman ini masih bingung nih ngebedain tentang liquidity. Jadi mereka masih belum bisa memahami di mana letak liquidity pools yang penting. Oke, nah ini ya. Jadi kita semoga dengan penjelasan ini bisa lebih sederhana dan bisa lebih membuat teman-teman ngerti time base dan pattern base. Ya, simple aja sih. Sebenarnya kan kalau kita ngomongin pattern base, ya intinya adalah chart pattern eh, yang sudah tersebar dengan luas dan gratis di internet. Sehingga smart money itu nggak perlu ya capek-capek bikin software atau bikin AI canggih, membaca di mana letak retail, order book, dan lain-lain. Nggak perlu, teman-teman. Kenapa? Lah, ini tersebar gratis dan luas di internet. Sehingga ketika market membentuk double top, smart money tinggal lihat, oh oke, pasti mereka berpikir bahwa ini adalah double top, lalu mereka bisa dengan mudah menebak di mana area stop loss mereka. Betul nggak? Begitupun juga dengan double bottom. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi ini yang disebut sebagai pattern based liquidity. Dan itu juga kan alasan kenapa Anda nonton video ini. Karena mungkin dulu Anda adalah seorang pattern based liquidity. Dan kalau Anda berhasil dengan pattern based, Anda nggak nonton video ini juga kan? Oke? Nah, sekarang Anda masuk ke liquidity yang kedua yaitu time based liquidity, di mana ICT itu konsep-konsep ICT itu liquidity-nya memakai time based liquidity termasuk quarterly theory di day. Oke. Nah, apa itu time base ya? PXL, PXA ini kan singkatannya aja biar mudah. X-nya bisa diganti daily, weekly, monthly, quarterly, semester, yearly. Oke, jadi saya nggak mau bahas ini ya karena udah ada di Time and Price Series, teman-teman bisa nonton aja di situ. Juga sebelum-sebelumnya saya juga udah banyak bahas tentang liquidity gitu ya. Tapi saya mau kasih lihat aja perbandingannya. Jadi kalau di ICT atau nanti kalau kita masuk ke quarterly theory lebih dalam lagi, liquidity yang kita pakai itu bukan liquidity yang pattern dan lain-lain. Tapi ketika kita mau entry, kita mau ngelihat
algoritma itu sudah mengambil liquidity yang basisnya itu waktu. Misalnya dia ngambil liquidity di daily atau liquidity di weekly atau di monthly dan lain-lain. Nangkep ya, semoga lebih jelas nih, lebih paham. Pattern based liquidity dengan time based liquidity. Nah, ini adalah eh, chart pattern trader. Ini saya ketik chart pattern gitu, ke enter, beng, keluar semua nih. Banyak banget ya. Gambarnya juga keren-keren, nggak kayak zaman saya dulu. Oke? Jadi teman-teman balik lagi, smart money bisa dengan mudah melihat di mana letak stop loss retail tanpa perlu membuat sesuatu yang canggih-canggih, ya. Hanya karena informasi ini sekarang tersebar gratis di internet. Bahkan di Time and Price Series saya cerita ya bahwa Tom Hogarth pernah cerita, ya. Saya mengutip cerita dari beliau bahwa ketika Tom muda, ketika dia passionate ingin menjadi seorang trader dan waktu itu salah satu cara yang dia pakai untuk dia bisa mengerti tentang market adalah dengan membaca banyak buku-buku trading yang tebel-tebel, yang gede-gede itu. Ya, lalu ketika Tom menghabisi membaca semua buku-buku trading dan ketika akhirnya dia berhasil, ketika dia lebih dewasa, dia berhasil kerja di Wall Street, oke, ternyata di situ dia baru mengetahui suatu fakta, suatu realita yang cukup apa ya, bikin dia shock ya, bikin dia terkejut sekali. Yaitu apa? Bahwa ternyata para penulis buku-buku trading itu 90% dari mereka yang menulis buku-buku tentang trading ternyata bukan seorang trader. Loh, kok bisa? Ya, karena ternyata mereka itu adalah seorang writer, bukan seorang trader. Mereka memang profesinya adalah seorang penulis. Mereka memang menulis karena titik-titik-titik. Saya nggak mau bahas ya, nanti jadinya macem-macem. Tapi teman-teman ngerti maksudnya? Teman-teman ngerti kenapa buku-buku, kenapa internet dibombardir dengan informasi-informasi gratis tentang hal-hal seperti ini? Karena kita itu jadi liquidity-nya mereka. Oke? Karena itu juga, dan ini disclaimer dulu ya, saya nggak bilang bahwa ini nggak berhasil ya teman-teman ya. Karena saya punya beberapa orang yang saya hormat, yang saya respect, dan mereka itu adalah chart pattern trader. Salah satunya adalah Jason Sen, kalau teman-teman tahu gitu ya, itu seorang profesional trader yang sangat-sangat sukses trading menggunakan pattern trader dan Fibonacci. Hanya saja atau Dr. David Paul itu juga salah seorang chart pattern trader yang luar biasa, itu juga legendaris trader. Saya yakin semua trader tahu siapa dia, Dr. David Paul. Tapi juga mereka tuh punya cara tersendiri untuk entry ketika menggunakan chart pattern. Bukan seperti yang diajarkan oleh mayoritas di luar sana. Oke, saya nggak mau bahas itu. Oke, jadi kurang lebih ini ya. Ini yang disebut dengan pattern based liquidity. Intinya smart money dapat dengan mudah membaca di mana letak stop loss Anda. Oke, nextnya. Ini yang disebut dengan time based liquidity, yaitu liquidity yang berbasiskan waktu. Contoh misalkan, kenapa ini kan yang kita sebut dengan Q1 dan Q1 ini kelihatan banget dengan jelas dia melakukan ekspansi karena dia bergerak secara apa namanya masif ya. Dia turun kenceng, kemudian dia naik lagi. Lalu setelah itu dia baru mulai akumulasi. Oke. Dan kita lihat di kuartal ketiga ketika dia melakukan manipulasi sebelum kuartal keempat melakukan penurunan kencang ke bawah. Kuartal ketiga sebelum dia mengambil manipulasi dan melakukan distribusi, dia mengambil sebuah liquidity. Liquidity-nya itu bukan pattern base, tapi time base. Yaitu apa? Bahwa yang kita jadikan liquidity itu adalah selalu previous cycle sebelumnya. Betul? Nangkap ya teman-teman. Jadi yang diambil itu adalah previous daily high di sini, di sweep, kemudian dia reverse ke bawah. Betul? Jadi dan ketika penurunan kencang ke bawah ini juga dia ngambil liquidity yang ada di area sini. Jadi liquidity yang dituju adalah liquidity yang dibentuk berdasarkan waktu, bukannya pattern. Waktu. Jadi sama seperti kalau misalkan teman-teman nonton Time and Price Series. Ketika teman-teman misalkan mau entry di London, liquidity yang dijadikan sebagai acuan adalah liquidity yang ada di area yang ada di sesi Asia. Asia itu kan time based liquidity. Nangkep ya? Oke? Atau teman-teman mau entry di New York seperti saya misalnya. Ketika di New York itu lebih enak lagi. Kenapa? Karena lebih mudah kan. Kenapa lebih mudah? Ya karena udah terbentuk sesi Asia dan London. Artinya kita bisa dapat membaca dengan mudah mana liquidity yang akan dituju. Karena sesi London itu ada liquidity-nya, sesi Asia juga ada liquidity-nya. Dan itu kan London dan Asia itu adalah time based liquidity. Liquidity yang basisnya itu diciptakan lewat waktu. Contoh ya teman-teman. Low ini berapa sih kurang lebih 2644 lah taruh lah biar genep aja 2644. Ini high sini.
Ini berapa? 2680 lah biar gampang. Jadi 2644, 2680. 44 ke 80. Kurang lebih berapa tuh? Sekitar 360 pip ya. Berarti teman-teman lihat nih. Ketika algoritma membawa naik dari dari kuarter satu ini dibawa naik kenceng ke atas. Oke, naik sideway, naik lagi ke atas. Oke, ini butuh waktu berapa hari? Satu, dua, tiga. Butuh 3 hari untuk membuild up atau untuk membangun atau untuk mengengineer liquidity untuk membuat retail berpikir bahwa harga gold akan terus naik ke atas. Butuh 3 hari naik turun, naik turun, naik turun untuk membuat kenaikan ke atas. Oke? Pertanyaannya, ketika sudah ngambil suatu liquidity tertentu, suatu time based liquidity yaitu previous daily high dan ini terjadinya di dalam daily fair value gap. Oke, ketika sudah mengambil sweep liquidity di dalam daily fair value gap seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengambil liquidity di para buyer yang tercipta dari hari Senin sampai Kamis? Lihat di sini, penurunan di kuartal keempat ini itu hanya butuh waktu berapa nih? 1 hari, 1 hari lebih. Jadi 3 hari dihabiskan untuk membuild up, mengengineer liquidity, untuk menggoda, merayu, membuat retail berpikir bahwa gold akan terus naik. Butuh waktu 3 hari. 3 hari loh. Artinya apa? Liquidity-nya banyak banget. Karena 3 hari naik terus. Pasti banyak yang entry buy di area sini. Tapi hanya butuh 1 hari, boom! 1 hari nih. 1 hari lewat dikit, boom! Semua liquidity di sini diambil habis. Para buyer disikat hanya dalam waktu 1 hari. Ngebuy 3 hari naik. 1 hari, boom! Semua buyer habis sikat bersih. Ini time based liquidity. Oke? Dan ini akan jadi base kita untuk nanti kita di quarterly theory. Oke, jadi ini penting banget untuk bisa membedakan time base dan pattern base. Yang kita pakai di ICT adalah time base liquidity. Next, liquidity selanjutnya adalah swing high dan swing low. Apa itu swing high dan swing low? Karena masih banyak juga yang nanya. Swing high dan swing low itu kurang lebih begini ya. Jadi swing high itu sebenarnya definisinya adalah formasi dari 3 candle, candle satu, candle dua, candle tiga, di mana candle ketiganya, sorry, di candle keduanya lebih tinggi posisinya dibanding kanan dan kirinya. Wick ini, wick ya, wicknya yang kita pakai, bukan bodinya tapi wicknya. Wicknya itu yang disebut sebagai swing high. Swing low, formasi 3 candle di mana candle keduanya itu lebih rendah dibanding kanan dan kirinya. Ini yang disebut sebagai swing low. Swing high dan swing low. Swing high dan swing low itu juga adalah salah satu area yang banyak terdapat liquidity. Contoh, ini kita lihat sini ya. Di sini ada swing high, di sini ada swing low. Lihat apa yang terjadi ketika swing high ini diapain? Naik ke atas, lihat di sini. Ini candle weekly. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 minggu berturut-turut dia naik kenceng. Begitu nyampe ke swing high sini, naik closing candle-nya, ternyata closing candle-nya hanya berbentuk sweep liquidity karena tidak ada candle yang mampu nge-break high, swing high di area sini. Lihat di sini closing candle-nya itu setara dengan swing high di sini. Week doang. Next week-nya, sweep lagi, previous weekly high-nya di sweep sekali lagi. Kemudian apa yang terjadi? Boom. Ngambil apa? Swing low di area sini. 1, 2, 3. Ini candle keduanya. Candle satu, candle dua, candle tiga. Candle keduanya lebih rendah dibanding candle kanan dan kirinya. Betul? Boom. Lalu setelah ngambil swing low, dia ngapain lagi? Naik lagi kemana? Swing high di sini. Oke, lihat swing high di sini. 1, 2, 3, 4 minggu sideways. Ngambil lagi. Boom, wick doang, closing candle-nya, wick. Oke, kemudian apa yang terjadi? Turun lagi ke bawah, swing low di sini. So, market bergerak dari satu swing high ke swing low, dari satu swing low ke swing high. Kenapa swing low dan swing high itu juga banyak mengandung liquidity ya? Standar aja ya, karena ini termasuk juga di dalam pattern base liquidity. Karena ketika lagi penurunan kencang begini, pihak seller diuntungkan, di mana mereka menaruh stop loss mereka? Di sini, dan di sini.
Betul, makanya market maker X model terjadi di sini. Begitu juga dengan pihak buyer di sini 11 minggu naik terus nih. 11 minggu naik terus. Di mana mereka menempatkan stop loss mereka? Ya di bawah previous weekly low ini kan. Oke, dan pihak seller tadi di mana stop lossnya di sini. Jadi nggak heran kenaikan ini mengambil stop loss mereka di sini, kemudian turun, ngambil stop loss buyer di sini, kemudian naik lagi, ngambil stop loss seller di sini, kemudian turun lagi, ngambil stop loss buyer di sini. Market bergerak dari satu liquidity ke liquidity lain, ke liquidity lain, ke liquidity lain, ke liquidity lain. Market bergerak bukan berdasarkan buyer dan seller dan support and resistance atau supply and demand, tapi market bergerak berdasarkan liquidity dan imbalance, swing high dan swing low. Oke, next, sorry teman-teman. Next, kita bahas tentang internal dan external liquidity, yang which is juga udah saya bahas. Jadi saya singkat aja untuk ini. Internal to external liquidity. External liquidity itu adalah old high atau old low. Internal liquidity adalah fair value gap. Setelah market mengambil sebuah external liquidity, dia balik lagi merebalance imbalance di fair value gap sini, kemudian dia bergerak lagi turun mengambil external liquidity. Begitu juga dengan ini ya, ketika sudah ngambil external liquidity, turun lagi, mengambil imbalance di area diskon, kemudian melanjutkan kenaikan lagi ke external liquidity. Contohnya ini, oke? Di sini kita lihat di sini ada imbalance, ada weekly fair value gap yang adalah internal liquidity, naik 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 naik, ngambil imbalance di sini, kemudian yang terjadi? Turun lagi, ngambil external liquidity di swing low ini. Kemudian dari swing low ini external liquidity naik lagi, ngambil imbalance lagi sekali lagi di sini, kemudian dia turun lagi ngambil, oh sorry, ini salah tanda ini. Ngambil external liquidity di area sini, kemudian dia naik lagi, rebalance imbalance di area sini. Begitupun seterusnya. Eksternal, internal, internal, eksternal. Ini juga sama. Lihat di sini consolidate, market lagi engineer liquidity, total soup, ngambil semua liquidity swing high di sini, turtle soup di dalam sebuah imbalance internal. Setelah dari internal liquidity, dia menuju kemana? Eksternal liquidity, swing low di sini. Internal, eksternal, eksternal, internal. Oke, ini juga salah satu bentuk liquidity. Oke, jadi setelah kita ngomongin tadi dari tadi liquidity, liquidity dan liquidity, kita ngomong imbalance. Apa itu imbalance? Imbalance adalah ketika harga bergerak terlalu kencang atau terlalu cepat pada satu sisi, baik dari sisi buy maupun sisi sell, dan dia meninggalkan sebuah gap atau imbalance. Dan itu disebut sebagai fair value gap, karena itu singkatan FVG gap. Jadi fair value gap sama juga dengan gap. Oke? Nah, imbalance itu dibagi jadi bullish fair value gap dan bearish fair value gap. Itu teman-teman familiar lah. Jadi saya formalitas saja. Nah, jadi market lagi bergerak dengan kencang nih, lagi bergerak trending bullish. Dia bergerak pada satu sisi dengan sangat cepat. Dan biasanya ketika market bergerak dengan sangat cepat pada satu sisi begini, market akan banyak meninggalkan imbalance seperti ini. Jadi fair value gap itu terdiri dari tiga candle, di mana candle keduanya meninggalkan imbalance, dan ini disebut sebagai bullish fair value gap. Begitupun juga kebalikannya ketika market bergerak terlalu cepat atau terlalu kencang pada satu sisi, dalam hal ini adalah sisi seller ya dari sisi sell side, pasti meninggalkan imbalance seperti ini. Nah, ini terdiri dari tiga candle, satu candle, dua candle, tiga candle, dan candle kedua ini yang kita sebut meninggalkan imbalance yang kita sebut sebagai bearish fair value gap. Dan pasti nanti ketika bergerak terlalu kencang, karena terlalu kencang meninggalkan imbalance, itu market atau algoritma pasti masih punya unfinished business, urusan yang belum selesai, maka itu pasti kemungkinan besar dia akan naik lagi, nge-rebalance imbalance di sini, kemudian melanjutkan penurunan atau terjadi reversal. Itu nanti kita bahas. Oke. Contohnya kayak begini. Di sini dia udah ngambil sweep liquidity. Oke, candle-nya lihat dong. Wah, merah berdarah. Berapa banyak yang berpikir bahwa ini akan terus turun ke bawah. Padahal penurunan ini adalah untuk ngambil liquidity yang ada di sini, karena di sini dia udah ngelakuin engineer liquidity. Sweep terjadi, sideway, kemudian displace ke atas, terjadi market structure shift, swing high di sini, lihat formasi tiga candle, satu, dua, tiga. Wicknya di break dengan displace candle, dua candle displace bullish begini. Oke, so jadi kita ukur nih, swing low sini ke swing high sini. Oke, tangkap ya. Kita cari area premium dan diskonnya. Kita lihat di sini area equilibriumnya. Jadi yang di bawah equilibrium adalah area diskon, yang di atas equilibrium adalah area premium. Setelah dia ngambil liquidity di area sini, sudah terjadi shift in market structure.
apa namanya, dia rebalance kembali ke fair value gap di sini. Karena dia bergerak terlalu kencang pada sisi buy side di sini dan meninggalkan imbalance, akhirnya market kembali lagi merebalance imbalance di area diskon di bawah dari equilibrium untuk kemudian dia melanjutkan kenaikan ke atas mengambil liquidity di area sini dan seterusnya. Jadi nangkep ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas juga nanti di entry, tapi sebelum ke entry ini pondasi-pondasinya dulu kuatin ya teman-teman, karena entry itu gampang, karena entry kan nggak jauh-jauh beda dari PO3MD, tapi kalau quarterly teori itu basis time base-nya tuh kuat sekali, jadi teman-teman harus sangat-sangat menguasai time base-nya dulu. Jadi kita bahas pondasinya dulu biar rumahnya nanti kokoh ya, oke teman-teman. Nah ini juga ya, dia begitu dia bergerak terjadi liquidity run, swing high di break dengan kencang dan bergerak dengan sangat kencang, meninggalkan imbalance. Oke, jadi kita lihat sini swing high, swing low, swing high, tarik lagi Fibonacci atau apapun yang teman-teman mau pakai toolsnya. Ini area equilibriumnya. Setelah dia bergerak terlalu kencang pada satu sisi dan meninggalkan imbalance, market kembali lagi merebalance imbalance. Oke, mengambil external liquidity. Kemudian dia balik lagi merebalance imbalance di area diskon. Lalu kemudian dia melanjutkan kenaikan lagi. Dia mengambil swing high di sini. Internal, eksternal. Diskon imbalance, premium eksternal. Oke, ini juga sama ya, lagi turun, 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 turun. Kita lihat bahwa ini adalah swing low, satu, dua, tiga, swing low terakhir yang ngedorong harga ngelakuin sweep. Di sini ada swing high, di sweep oleh wick, ya, wick doang, turun kencang, karena udah nggak ada liquidity di area sini, dan liquidity sekarang bergeraknya di sini. Terjadi shift in market structure, ukur, swing high, swing low, ini area equilibriumnya. Oke, di atas equilibrium ada fair value gap weekly, naik internal external liquidity. Oke, dia ngambil external liquidity di sini, lalu balik ke internal liquidity. Respect consequent encroachment weekly fair value gapnya. Lihat weeknya di sini bisa tepat banget di consequent encroachmentnya. Kemudian dari internal liquidity weekly masuk lagi ke external liquidity di sini. So market bergerak seperti itu dari internal, eksternal, eksternal, internal. Oke. Nah, jadi gitu aja dulu untuk sementara video kali ini. Nanti di next video saya masih akan bahas lagi tentang liquidity. Oke, karena ini sangat-sangat penting. Jadi semoga nanti semakin mengerti tentang liquidity sebelum nanti kita masuk ke materi-materi yang lebih dalam selanjutnya. Jadi kita bangun pondasi kokoh dulu supaya rumahnya nanti bisa berdiri dengan tegak dan kuat, teman-teman. Oke. Jadi sebelum kita masuk entry, saya mau teman-teman dilengkapi dulu dengan hal-hal yang baik dan benar sebagai pondasi dasar yang kuat. Jadi teman-teman nanti bisa berjalan sendiri dan betul-betul bisa jadi profitable mandiri trader yang nggak bergantung lagi sama siapapun. Dan udah nggak bisa lagi dikerjain sama oknum. Oke, itu doa saya buat kalian. Jadi teman-teman kalau teman-teman suka dengan video ini kasih like, boleh share ke teman-teman lainnya dan yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Juga kasih tahu komen di bawah kalau ada yang belum dimengerti atau ada materi-materi yang terlewat dan belum terlalu jelas, bisa komen di bawah untuk nanti saya masukin ke video berikutnya. Oke, oke. Jadi gitu aja teman-temannya dan sekali lagi remindernya jangan lupa ya nanti Sabtu 25 Januari karena ini live Zoom terakhir kita di bulan Januari dan kita nanti baru ketemu lagi di Februari. Jadi pastikan Anda hadir di 25 Januari ini. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang udah support, yang udah setia mensupport channel ini dari awal sampai sekarang. Terima kasih banyak. Saya hanya bisa berdoa semoga Anda semua semakin diberkahi di 2025 ini, diberi kesuksesan, kelancaran dan biar Tuhan membuat berhasil apapun yang kita lakukan di 2025 ini. Oke, semoga impian dan cita-cita teman-teman dikabulkan Tuhan. Terima kasih teman-teman, happy cuan dan bye-bye.